Terlihat sebuah mobil polisi yang menghampiri rumah Chuck. Ternyata tetangga yang Chuck ambil surat kabarnya itu dia melaporkannya pada polisi. Mereka meminta Chuck untuk keluar agar mereka bisa bicara pada Chuck. Tetapi Chuck mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar karena kondisinya yang tidak bisa terkena radiasi. Para polisi itu terus memaksa Chuck dan mereka mengatakan tentang surat kabar yang Chuck ambil itu. Namun Chuck menjelaskan bahwa dia tidak mencurinya, dia meletakkan uang di sana sebanyak $5, sedangkan surat kabar itu hanya seharga 5 sen. Lalu salah satu dari anggota polisi itu mendekati pintu belakang rumah dan dia juga memanggil temannya tersebut. Di sana mereka melihat bahwa semua aliran listrik rumah tersebut telah diputuskan serta terlihat begitu banyak kaleng minyak lentera. Karena mereka berpikir Chuck adalah orang yang berbahaya, mereka pun mengatakan jika Chuck tidak membuka pintunya maka mereka akan mendobraknya. Chuck terus mengatakan bahwa dia tidak bisa membukakan pintu untuk mereka. Alhasil polisi pun mendobrak pintu rumah milik Chuck untuk menangkapnya. Di sisi lain terlihat Jimmy yang sedang berada di rumah seorang wanita tua. Di sini Jimmy sedang membantu wanita tua itu tentang wasiat yang akan diberikan untuk anak-anaknya nanti. Dan Jimmy diberikan bayaran sebesar $140. Di malamnya Jimmy mengajak Kim untuk datang ke tempat tinggalnya. Di sini mereka membicarakan tentang kasus yang sedang dikerjakan oleh Kim dan Jimmy menceritakan tentang dia yang membantu seorang nenek dalam pembagian wasiat. Kim menerima panggilan dari Hamlim dan dia terlihat sangat terkejut saat menerima panggilan tersebut. Ternyata Hamlim memberitahukan pada Kim bahwa sedang terjadi sesuatu pada Chuck. Saat Jimmy berada di rumah sakit-sakit, dia sangat terkejut melihat kondisi Chuck. Jimmy sangat marah pada staf di sana karena mereka menyalakan begitu banyak peralatan elektronik yang membuat Chuck sangat tersiksa. Jimmy mematikan semua benda itu dan seluruh lampu dalam ruangan tersebut. Lalu seorang dokter pun datang. Di sana Jimmy menjelaskan bahwa Chuck mempunyai kondisi yang dimana dia tidak tahan pada radiasi elektronik. Jimmy juga menaruh semua barang elektronik mereka di luar. Saat Jimmy sedang menjelaskan pada dokter tersebut, Chuck pun mulai kembali sadar. Chuck menjelaskan pada dokter itu bahwa ini bukan penyakit, ini adalah kondisi yang bernama hipersensitivitas elektromagnetik. Sarafnya akan menegang dan kulitnya akan terasa terbakar saat berada pada di dekat frekuensi elektromagnetik tertentu. Dokter pun mengajak Jimmy untuk bicara di luar. Di sini dokter tersebut meminta pada Jimmy untuk membawa Chuck pada spesialis. Namun Jimmy mengatakan bahwa dia sudah membawa Chuck pada semua spesialis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setelah mendengarkan semua perkataan Jimmy, dokter tersebut pun pergi. Tidak lama kemudian Hamlim pun datang. Di sini Hamlim mengatakan pada Jimmy bahwa dia sudah menemui jaksa daerah untuk membuat surat kesaksian terhadap kondisi Chuck dan Jimmy diminta untuk menjadi saksinya. Namun Jimmy menolak untuk menjadi saksinya karena Chuck masih dalam keadaan sehat. Ini bukan penyakit, ini adalah tentang sebuah kondisi, dan Jimmy pun pergi dari tempat itu. Chuck pun kembali, dia bawa pulang ke rumahnya. Jimmy meminta Chuck untuk menjelaskan tentang surat kabar tersebut. Namun Chuck mengatakan bahwa dia tidak mencuri surat kabar itu, dia mengambilnya dan meletakkan uang di sana. Jimmy juga mengingatkan Chuck untuk tidak kembali melakukan hal seperti ini lagi demi kesehatannya. Esoknya Jimmy mengadakan sedikit sosialisasi di sebuah panti jompo untuk para orang tua yang ingin memberikan wasiat pada anak-anak mereka nanti. Di malamnya saat Jimmy keluar dari gedung pengadilan, dia juga sempat mengobrol dengan Mike. Dan Jimmy juga memberikan kartu nama dirinya dan mengatakan jika Mike membutuhkan bantuannya, Mike bisa langsung menghubungi Jimmy. Scene pun berpindah pada Mike yang sedang memantau seorang wanita. Saat wanita itu berada di dekat Mike, terlihat bahwa wanita itu seperti sangat mengenalinya. Dan wanita itu pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian Mike pun pergi dari sana dan berhenti di sebuah rumah. Saat berada di dalam rumahnya, Mike mendengar ada yang mengetuk pintu rumah tersebut. Dia pun menghampirinya dan ternyata itu adalah beberapa anggota polisi yang mendatanginya. Lalu terlihat Mike di sebuah ruang interogasi. Di sini para polisi itu terus menanyakan sebuah kasus pada Mike, yaitu tentang tewasnya anak Mike yang bernama Matt. Namun Mike tidak mau menjawabnya dan dia meminta untuk didatangkan seorang pengacara untuknya, yaitu Jimmy. Akhirnya Jimmy pun datang menemui Mike. Di sini Jimmy memberikan segelas kopi untuk Mike, tetapi Mike mengatakan bahwa kopi itu untuk Jimmy. Sebenarnya tujuan Mike meminta Jimmy datang ke sini adalah untuk membuat sebuah kecelakaan kecil. Mike meminta Jimmy untuk menumpahkan kopi itu pada seorang anggota polisi agar dia bisa mengambil sebuah buku catatan pada polisi tersebut. Itulah
Alasan Mike menyuruh Jimmy datang ke tempat ini karena Mike pernah membantu Jimmy memecahkan kasus keluarga Craig Kettleman. Akhirnya Jimmy pun setuju membantu Mike. Untuk melancarkan rencana mereka, dalam interogasi itu Jimmy meminta pada para polisi itu untuk menjelaskan masalah kasusnya dari awal. Salah satu anggota polisi itu menjelaskan bahwa Mike pernah menjadi polisi selama 30 tahun. Dan dia memiliki seorang anak yang bernama Matt yang juga seorang polisi. Beberapa bulan yang lalu Matt mendapat tugas menyelidiki masalah penembakan dan pergi bersama 2 orang temannya. Namun mereka disergap dan ditembaki. Matt pun tewas di sana. Jimmy yang mendengar cerita itu dia sangat terkejut mengetahuinya. Dan polisi itu juga mengatakan 2 hari yang lalu mereka menemukan 2 teman Matt tewas di sebuah lapangan di tengah kota. Namun Mike mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kejadian itu dan dia tidak ada hubungan dalam semua itu. Karena tidak ada informasi yang mereka butuhkan, mereka pun menyuruh Mike untuk kembali pulang. Pada saat hendak keluar, Jimmy pun langsung menumpahkan kopi pada anggota polisi itu. Mike langsung membantu polisi tersebut dan dengan sigap dia langsung mengambil catatan tersebut. Di dalam mobil, Jimmy menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Mike tidak menceritakannya pada Jimmy. Dia hanya memilih untuk diam saja. Saat kembali ke rumahnya, Mike membaca semua isi buku catatan yang dia ambil dari anggota polisi tersebut. Dan Mike pun kembali mendatangi rumah yang dia pantau sebelumnya dan menemui wanita itu. Ternyata wanita itu adalah menantunya atau istri Matt yang telah tewas. Di sini Mike menanyakan apakah kamu yang menelpon polisi itu untuk menemuiku. Wanita itu menjawab iya, karena dia ingin kasus Matt segera tuntas. Dan wanita itu bertanya dari Matt bisa memiliki uang sebanyak $6.000. Sedangkan Matt hanya seorang polisi biasa, apakah Matt melakukan korupsi? Mike pun mengatakan bahwa putranya itu tidak melakukan korupsi dan Mike pergi dari rumah itu. Scene berpindah pada beberapa hari sebelumnya. Terlihat Mike yang sedang berjalan mendekati sebuah mobil polisi. Di sini Mike mencoba membuka pintu mobil itu dengan sebuah tali. Dan setelah pintu terbuka, Mike pun meletakkan sesuatu di dalam mobil tersebut. Di dalam bar terlihat Mike yang sedang memikirkan sesuatu. Kemudian 2 orang polisi menoleh dan menyapa Mike. Dan mereka adalah teman-teman Matt yang ikut dengan Matt pada saat Matt tertembak. Dengan tubuh sempoyongan, Mike pun mendekati mereka dan menyapanya. Namun di situ Mike mengatakan pada mereka, "Aku tahu itu KLIAN." Dengan seketika wajah mereka pun menjadi panik. Mike pun kembali menuju ke tempat duduknya. Dia duduk di sana hingga bar itu kosong dan tidak ada satupun orang lagi. Lalu Mike pun membayar minumannya dan pergi dari tempat itu. Saat Mike sedang berjalan dengan sempoyongan untuk kembali pulang ke rumahnya, 2 polisi yang di bar tadi kembali menghampirinya Mike. Mereka menawari tumpangan untuk Mike, tetapi dia menolaknya. Namun mereka terus memaksa Mike dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Mereka pun menggeledah Mike dan mengambil pistol miliknya. Di dalam mobil, salah satu polisi itu menanyakan apa maksud Mike mengatakan, "Aku tahu itu KLI." Mike menjawab, "Aku tahu kalian membunuh Matt dan kalian membunuhnya tanpa alasan. Lalu kalian membawanya ke sebuah rumah tua. Dan kalian merancang semuanya seolah-olah Matt adalah seorang pecandu dengan senjata. Dan aku akan membuktikan bahwa kalianlah pembunuhnya." Mendengarkan semua itu mereka menjadi panik karena Mike mengetahui semuanya. Lalu mereka pun menuju ke sebuah lahan parkir di pusat kota. Di sana mereka menurunkan Mike, tetapi Mike sempat mengambil sebuah senjata yang dia simpan sebelum di dalam mobil itu. Kemudian 2 polisi itu membahas sebuah rencana. Mereka akan merekayasa sebuah kecelakaan di mana mereka akan membunuh Mike dan membuatnya seakan-akan Mike bunuh diri karena mabuk dan frustasi atas kematian anaknya. Namun terkejutnya mereka saat Mike menodongkan senjata dan mengatakan itu adalah sebuah ide yang bagus. Dan aku akan melakukan hal yang sama jika jadi kalian. Dengan seketika mereka langsung panik melihat Mike yang bersiap untuk menembak mereka. Dengan spontan salah satu dari mereka langsung menembak Mike. Tapi naasnya ternyata senjata yang mereka ambil dari Mike itu tidak berpeluru. Pada saat itu juga Mike langsung menembak mereka berdua untuk membalaskan dendam anaknya. Setelah membayangkan semua yang telah dia lakukan, Mike pun kembali menjumpai menantunya. Di sini dia mengatakan bahwa Matt tidak pernah korupsi dan Mike lah yang melakukan korupsi. Ternyata dulu Mike adalah seorang polisi yang satu tempat tugas dengan anaknya. Matt dibunuh karena dulu Matt pernah berencana melaporkan 2 temannya yang melakukan korupsi pada atasan mereka. Karena temannya takut Matt melaporkan mereka, akhirnya mereka pun membunuh Matt dan itu penyebab kematian Matt.
Jimmy pun kembali pergi ke rumah Chuck. Tetapi Jimmy tidak menemukan Chuck di dalam rumahnya setelah mencari-cari. Ternyata dia melihat Chuck sedang mencoba melawan alergi radiasinya. Chuck pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Jimmy pun bertanya pada Chuck apa maksud Chuck melakukan hal tersebut. Di sini Chuck menjelaskan bahwa dia harus bisa melawan kondisinya saat ini agar tubuhnya kembali memiliki ketahanan terhadap radiasi. Dan dia menjelaskan bahwa dia sangat ingin kembali bisa pergi bekerja seperti dulu lagi. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Chuck, Jimmy pun menuju keluar rumah. Dia mengambil beberapa berkas yang dia kumpulkan dari para lansia yang akan membuat wasiat padanya. Dan Jimmy meminta pada Chuck untuk menyimpannya sementara di sini. Lalu scene pun berpindah pada Jimmy dan Kim yang sedang menuju ke sebuah gedung. Di sini Jimmy menunjukkan pada Kim sebuah ruangan yang akan dia jadikan kantornya. Jimmy membeli ruangan itu dengan uang yang pernah diberikan oleh keluarga Kettleman padanya. Jimmy juga meminta pada Kim untuk bekerja sama dengannya. Namun Kim tidak bisa menerimanya karena Kim sendiri masih menjadi karyawan Hamlin. Esoknya terlihat keluarga Kettleman yang berada di kantor Hamlin untuk bertemu dengan Kim karena Kim sendiri adalah pengacara mereka. Setelah Kim menjelaskan semua tentang kasus Kettleman, Kim mengatakan bahwa Craig akan dipenjara selama 30 tahun jika mereka tidak menyerahkan uang senilai 1,6 juta dolar itu. Tetapi Butts terus mengatakan bahwa mereka tidak mengambil uang tersebut dan mereka tidak bersalah. Kim tetap memaksa mereka untuk menyerahkan uang karena Kim tahu bahwa uang itu ada pada keluarga Kettleman. Karena merasa bahwa Kim tak bisa membantu mereka. Dan Betsy juga tidak merelakan uangnya diambil kembali. Betsy pun mengatakan bahwa mereka memecat Kim menjadi pengacara mereka. Keluarga Kettleman pun pergi meninggalkan kantor Hamlin sedangkan Hamlin merasa sedikit kesal pada Kim karena tidak bisa menangani kasus keluarga Kettleman. Scene berpindah pada keluarga Kettleman yang menemui Jimmy. Di sini Betsy langsung mengatakan bahwa dia ingin Jimmy menjadi pengacara mereka. Betsy juga meminta Jimmy untuk membuktikan bahwa Craig tidak bersalah. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah memecat Kim menjadi pengacara mereka. Setelah Jimmy mendengarkan semua penjelasan dari keluarga Kettleman, Jimmy pun menghubungi Kim. Jimmy mengatakan bahwa keluarga Kettleman meminta dirinya untuk menjadi pengacara mereka. Tetapi Kim meminta pada Jimmy untuk membujuk keluarga Kettleman agar kembali ke kantor hukum Hamlin. Lalu Jimmy pun kembali membujuk mereka untuk kembali ke kantor Hamlin dan mengatakan tentang uang tersebut. Lalu meminta maaf pada Kim agar kasus ini segera selesai. Namun Betsy yang tidak merelakan uangnya, dia mengancam Jimmy. Dia mengatakan jika uang itu diambil oleh jaksa dan dihitung semua jumlahnya, maka uang itu akan kurang sebanyak 30.000 dolar. Dan 30.000 dolar itu ada pada Jimmy. Mau tidak, mau Jimmy pun akan masuk dalam kasus mereka karena menerima uang korupsi tersebut. Atas ancaman dari Betsy itu, akhirnya Jimmy setuju membantu mereka. Esoknya terlihat Jimmy yang sedang menuju ke kantor Hamlin untuk mengambil semua berkas milik keluarga Kettleman. Saat di basement, Jimmy sempat berbicara pada Kim bahwa dia telah membujuk keluarga Kettleman. Namun mereka tetap memilih Jimmy untuk menjadi pengacara mereka. Sebenarnya Jimmy terpaksa melakukan hal tersebut karena dia telah menerima uang dari keluarga Kettleman sebelumnya. Di malamnya Jimmy pun mulai mempelajari tentang kasus keluarga Kettleman, namun Jimmy merasa sedikit bimbang dengan semua ini. Dia pun kembali mengambil uang yang keluarga Kettleman berikan, dan pada saat itu Jimmy pun memiliki sebuah ide. Ternyata Jimmy meminta bantuan Mike untuk menyelidiki di mana keluarga Kettleman menyimpan uang 1,6 juta dolar itu. Di sini Mike sengaja menyemprotkan segepok uang itu dengan sejenis cairan dan menaruhnya di sebuah mobil remote control. Saat Craig sedang keluar untuk membuang sampah, dia melihat segepok tersebut. Craig pun langsung mengambil dan memberikannya pada Betsy untuk kembali menyimpan uang tersebut. Sedangkan dari kejauhan Mike terus memantau semua pergerakan Betsy. Pada saat keadaan mulai aman, Mike pun segera masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini Mike menggunakan cahaya ultraviolet untuk melihat sidik jari Betsy agar menemukan tempat disimpan uang tersebut. Setelah mengikuti semua sidik jari itu, akhirnya Mike menemukan lokasi uang tersebut, yaitu di bawah tempat pencucian piring, dan Mike pun langsung mengambilnya. Kini Mike pun sudah berada di ruangan Jimmy untuk memberikan uang tersebut. Agar dirinya tidak terjerat dalam kasus korupsi itu, Jimmy pun kembali menaruh uang yang diberikan keluarga Kettleman itu. Agar semuanya kembali seperti semula, dan Jimmy pun menyuruh Mike untuk membawa uang itu ke suatu tempat. Esok paginya Jimmy menjumpai keluarga Kettleman di rumahnya.
Sebelum membahas semuanya, Jimmy meminta pada mereka untuk mengecek uang yang mereka sembunyikan di bawah tempat pencucian piring. Betsy pun terkejut saat Jimmy mengatakan letak uang yang mereka sembunyikan tersebut. Dan dia langsung berlari untuk mengeceknya. Saat mengetahui uangnya hilang, Betsy sangat marah pada Jimmy dan menanyakan di mana uang tersebut. Jimmy mengatakan bahwa uang itu saat ini sedang menuju ke meja kejaksaan. Dan Jimmy juga meminta pada mereka untuk kembali pada kantor hukum Hamlin lalu minta maaf pada Kim. Scene pun berpindah yang dimana terlihat Jimmy dan keluarga Kettleman yang sudah berada di kantor hukum Hamlin. Jimmy pun kembali menuju ke ruang kantor yang hendak dibelinya tersebut. Di sini Jimmy hanya bisa pasrah pada ruang ini karena dia tak bisa membayarnya setelah uang $30.000 itu dia kembalikan. Lalu Jimmy pun mendapat sebuah panggilan dari seseorang. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komennya ya, biar semangat kami ngontennya, karena kepuasan Anda adalah kebanggaan bagi kami.